Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah kalian baik-baik saja? Ibu harap kalian semua tetap stay home, oke? Lanjut, selalu memakai masker kalau keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan tetap berjaga jarak. Pertemuan kemarin kita sudah mengetahui jenis-jenis atau karakteristik persamaan kuadrat dengan cara memakai diskriminan. Jadi ketika kita memakai diskriminan, kita bisa tahu akar-akarnya itu berbeda atau sama, nyata atau tidak. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam menyelesaikan masalah konstekstual. Apa itu masalah konstekstual? Kata konstekstual sendiri itu berasal dari kata konteks yang artinya berhubungan, konteks, suasana, dan keadaan. Penerapan persamaan kuadrat dalam masalah sehari-hari atau masalah konstekstual biasanya terkait dengan soal-soal cerita. Nah, langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan membuat permisalan atau memisalkan. Yang kedua, membuat model matematikanya atau menyusun persamaan kuadrat. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut dengan menentukan akar-akarnya, baik dengan memfaktorkan maupun dengan rumus ABC. Itu terserah kalian, semudah kalian. Jadi bisa ada dua pilihan, faktor dan rumus ABC. Yang keempat, baru menjawab soal atau pertanyaan. Kita akan masuk ke contoh yang pertama, yaitu ada dua buah bilangan asli, selisihnya 2, dan hasil kalinya yaitu 63. Tentukan kedua bilangan tersebut. Jadi kita akan menjawabnya dengan pertama, yaitu memisalkan. Dengan memisalkan bilangan pertama yaitu X, dan bilangan kedua dengan X plus 2. Kenapa X plus 2, Bu? Karena di situ adalah dua buah bilangan asli, tapi selisihnya 2. Berarti ketika misal bilangan yang pertama 6, kalau selisihnya 2 berarti kan yang kedua adalah 8, ya kan? Jadi kita pakai yang pertama X dan yang kedua adalah X plus 2. Kita akan membuat ke persamaan. Karena di situ adalah hasil kalinya 63, kita akan memasukkan dari X kali X plus 2 sama dengan 63, sehingga X kali X yaitu X kuadrat ditambah X kali plus 2 yaitu 2X, X kali 2 sama dengan 63. Kita akan rubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat, yaitu jadi X kuadrat plus 2X min 63 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan memfaktorkan sehingga kita akan mendapatkan X nya, yaitu di situ ada 63. Faktor dari 63 berapa yang bisa menghasilkan plus 2. Sedangkan di 63 yaitu negatif, berarti nanti adalah operasinya plus minus, tidak mungkin plus plus ataupun minus minus. Didapat 7 sama 9, ketika dia dikurangkan, 9 dikurangi 7 adalah nilainya 2. Lanjut kita pakai, yaitu jadi pengoperasinya plus minus, kita pakai plusnya di bagian 9 dan negatifnya di bagian 7. Kenapa? Karena di bagian B nya yaitu kan plus 2. Jadi bagian plus di pemfaktoran itu kita pakai yang nilainya paling besar, yaitu 9. Sehingga X min 7 dikali X plus 9 sama dengan 0. Didapat X min 7 sama dengan 0, X sama dengan 7. Atau X plus 9 sama dengan 0, X sama dengan negatif 9. Tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena di dalam soal itu disebutkan adalah bilangan asli. Dan bilangan asli itu terdiri dari bilangan dimulai angka 1, tidak angka 0 ataupun negatif. Jadi dimulai dari angka 1 dan itu adalah negatif 9. Apakah memenuhi negatif? Jadi tidak.
Sehingga kita pakai angka 7. Kita akan masukkan ke dalam pemisahan yang pertama yaitu X, yang kedua adalah X plus 2. Jadi bilangan pertama yaitu 7 dan bilangan yang kedua adalah X plus 2, jadi 7 plus 2 sama dengan 9. Kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Ada sebuah kolam ikan yang berbentuk persegi panjang. Persegi panjang nih, kita bayangin itu persegi panjang. Kelilingnya 10 meter dan luasnya adalah 6 meter persegi. Keliling itu apa? Keliling itu yang luarnya, kayak ada yang pagernya gitu loh. Dan luasnya itu artinya yang di dalam. Dan disuruh menentukan panjang dan lebar. Jadi kita akan memisahkan panjang yaitu P dan lebarnya yaitu L. Dan kita akan memasukkan ke dalam persamaan. Di situ kita tahu adalah kelilingnya 10, jadi kita akan memakai rumus keliling yaitu 2 kali P plus L. Itu keliling persegi panjang sama dengan keliling. Kita masukkan 2 dikali P plus L sama dengan 10, sehingga P plus L sama dengan 5. Dapat 5 yaitu dari 10 dibagi 2. Nah, setelah itu di sini ada L sama dengan 5P. Apakah boleh kita memakai P sama dengan 5 min L? Boleh, itu terserah kalian. Sehingga kita akan masukkan ke dalam persamaan yang kedua yaitu kita punya luas. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, sehingga panjang kali lebar sama dengan L. L-nya berapa? 6 meter kuadrat. Sehingga kita masukkan P-nya yaitu P, karena di situ yang dimisalin adalah L sama dengan 5 min P, sehingga P-nya tetap P. Kita akan merubah nilai L yaitu dengan 5 min P sama dengan 6, sehingga P kali 5 yaitu 5P, P kali min P sama dengan min P kuadrat sama dengan 6. Sehingga kita akan bentuk ke persamaan kuadrat, sehingga min P kuadrat plus 5P min 6 sama dengan 0, dan didapat P kuadrat min 5P plus 6 sama dengan 0 itu dari mengkalikan semuanya dengan negatif 1, sehingga P-nya jadi positif, P kuadratnya positif, min yang dari 5P jadi min 5P, dan yang berasal dari min 6 menjadi plus 6. Kita akan memfaktorkannya. Nah, di situ ada angka 6. Faktor dari 6 yang bisa menghasilkan 5 yaitu berapa? Bisa 61 sama 32. Tapi kita lihat di bagian 6 yaitu positif, sehingga keduanya bisa plus-plus ataupun minus-minus. Kita lihat yang di B yaitu ada min 5. Jadi dia itu negatif, berarti kita akan memakai negatif semuanya. Kita lihat ketika 6 plus 1 menghasilkan 7, ya kan? Tapi kalau 2 plus 3 menghasilkan 5. Jadi kita akan memakai 2 sama 3 dengan operasinya yaitu negatif. Jadi P min 2 dikali P min 3 sama dengan 0. Sehingga P min 2 sama dengan 0, P sama dengan 2. Atau P min 3 sama dengan 0, P sama dengan 3. Untuk P sama dengan 2, maka kita akan masukkan ke dalam L-nya, yaitu L tadi adalah 5 min P, ya kan? Jadi kita masukkan 5 min 2 sama dengan 3. Itu tidak memenuhi karena P-nya itu harus lebih besar daripada L. Nah, kata-kata yang tidak memenuhi itu kan berada di bawah, sehingga itu tipu. Yang tidak memenuhi adalah yang atas nih, yang P sama dengan 2, maka L-nya sama dengan 3. Karena P itu kan harus lebih besar daripada L. Kita lihat yang kedua ada P sama dengan 3, maka L-nya sama dengan 2, yaitu 5 min 3 sama dengan 2. Jadi yang memenuhi adalah yang bawah, ketika P sama dengan 3 dan L-nya sama dengan 2. Jadi tulisan ibu itu typo ya, kebalik. Jadi yang di bawah itu yang benar, yang atas itu yang salah. Nah, kita akan masuk ke latihan soal. Latihan soal ini kalian kerjakan, ibu tunggu sampai satu hari ini. Kalian masukkan ke dalam link yang udah ibu buat. Jangan lupa presensi juga. Sebelum ibu mengakhiri, tetap jaga jarak, pakai masker ketika keluar rumah, jangan berkerumun, stay at home, semua dikerjakan dari rumah. Jangan malas-malasan untuk belajar, semangat dan semangat. Udah kelas 9, udah saatnya tidak malas-malasan dan tidak bepergian. Tetap belajar walaupun daring. Ibu yakin kalian semua pasti bisa, dan kalian tetap semangat untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari ibu, kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.